Selamat pagi, salam sejahtera. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Martipa, saya calon guru penggerak angkatan ke-11. Saya guru TK Negeri 11 Mesuji. Kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara adalah merupakan pemikir dan juga tokoh pendidikan di Indonesia yang selalu menyuarakan konsep pendidikan kritis terhadap pendidikan dan juga pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak, mengembangkan karakter dan pembelajaran yang menyenangkan secara keseluruhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan peserta didik namun tetap terarah dengan tujuan membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan siap membangun bangsa. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas saya sebagai pendidik paling utama adalah mentransfer ilmu dan pengetahuan saja. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, beranggapan bahwa nilai kognitif itu penting. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, permainan dalam kegiatan pembelajaran menghabiskan waktu dan tidak berguna. Yang ketujuh, tidak memperdulikan murid apakah mereka sudah benar-benar paham. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat dan salah. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada siswa. Yang kedua, pendidikan itu menuntun, menerapkan model pembelajaran yang variatif dan menggunakan media pembelajaran yang beragam, yang sesuai dengan konteks anak dan karakteristik anak, agar siswa senang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu mengacu pada sifat dan bawaan anak yang dimiliki sejak lahir. Setiap anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam supaya potensi anak bisa tercapai secara maksimal. Sementara kodrat zaman yaitu mengacu pada tuntunan dan kebutuhan masyarakat pada masa kini, supaya anak dapat berkarya dan hidup pada zamannya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang dapat saya terapkan di dalam kelas adalah 1. Mengubah peran guru. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik serta melibatkan siswa dalam menentukan cara belajar mereka. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun.
Yang ketiga, mengembangkan karakter dan nilai-nilai luhur, melakukan pembiasaan atau penanaman nilai-nilai budi pekerti, dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Saya akan terus belajar dan belajar untuk menjadi guru yang lebih baik dan mampu menerapkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, dapat menciptakan kelas yang bermakna dan menyenangkan bagi murid, menumbuhkan karakter dan nilai-nilai positif pada murid, membantu siswa untuk mencapai potensi atau bakat penuh setiap murid, mempersiapkan murid untuk hidup dan berkarya di zamannya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Terima kasih.